Pemain yang pernah membawa Chelsea juara Liga Champions ini pulang ke Stamford Bridge. Mantan penggawa Chelsea yang pernah memenangkan gelar Liga Champions pulang ke Stamford Bridge dengan status free agent. Adalah mantan bek The Blues Ryan Bertrand, yang di musim lalu tak memainkan satu pun pertandingan karena problem cedera. Dia meninggalkan Leicester City di bursa transfer musim panas ini dengan status gratisan. Menurut The Mail, jawara UCL bersama Chelsea di musim 2012 itu memutuskan pulang ke Stamford Bridge untuk ikut menjalani latihan bareng skuad asuhan Mauricio Pochettino. Fabrizio Romano, sang pakar transfer kondang, mengabarkan bahwa saat ini Bertrand berlatih dengan grup pengembangan tim Chelsea. Sejauh ini, tidak ada rencana dari manajemen The Blues memberi Bertrand kontrak setidaknya jangka pendek. Artinya, Bertrand mungkin hanya akan menumpang latihan untuk memulihkan kebugarannya setelah meninggalkan Leicester. Para pemain Chelsea pun menyambut dengan tangan terbuka kehadiran sang jawara UCL Bertrand untuk menikmati berbagai fasilitas latihan demi mengembalikan kondisi terbaiknya. Bertrand 34 tahun, 6 musim memperkuat Chelsea dari rentang tahun 2006 sampai tahun 2013, mengukir total 57 penampilan dan mengemas 2 gol. Chelsea kembali melanjutkan niat mereka untuk mengumpulkan pemain-pemain muda dari berbagai belahan dunia. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu melakukan perubahan kebijakan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir. Biaya mendekati 1 miliar pound dikeluarkan untuk mendatangkan pemain-pemain yang sebagian besar di antaranya berusia di bawah 25 tahun. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Chelsea telah mengumumkan kedatangan David Washington dari Santos. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu menyepakati kontrak berdurasi 7 tahun dengan opsi perpanjangan untuk 1 tahun berikutnya. Pemain berusia 18 tahun itu menunjukkan potensi tinggi di Brasil. Tetapi Washington masih minim pengalaman di tingkat senior, hal yang wajar mengingat ia baru berusia 18 tahun. Saat ini belum ada kejelasan mengenai rencana yang akan diterapkan oleh pihak klub terkait sang pemain. Chelsea harus mempertimbangkan fakta bahwa peraturan dari FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, membatasi pemain yang dapat mereka pinjamkan ke luar Inggris. Sejauh ini The Blues sudah meminjamkan David Datro Fofana, Union Berlin, Angelo Gabriel, Strasbourg, Gabriel Slonina, Upen Kepa Arrizabalaga, Real Madrid, dan Hakim Ziyech, Galatasaray. Dengan sisa waktu bursa transfer musim panas 2023 yang menipis, manajer Chelsea, Mauricio Pochettino, tidak punya waktu banyak untuk menemukan striker yang cocok menggantikan peran Christopher Nkunku yang mengalami cedera. Lini serang jadi PR Chelsea sejak musim lalu, dan meski Pochettino sudah mendatangkan sejumlah striker dan mendepak mereka yang dicap tidak banyak berkontribusi, hasilnya tetap minor. Padahal, Chelsea sudah mendatangkan Nicolas Jackson dan Christopher Nkunku. Khusus nama terakhir, Pochettino harus mengernyitkan dahi lantaran striker yang direkrut dari RB Leipzig, yang sedianya jadi pemain depan andalan The Blues justru harus absen panjang karena cedera lutut. Chelsea sebetulnya masih memiliki Romelu Lukaku dan Armando Broja, tetapi kedua pemain dianggap tak akan bertaji seperti diharapkan para fans. Lukaku tampaknya bakal segera didepak, sementara Broja baru sembuh dari cedera panjang. Jadi, tanpa basa-basi lagi mari kita lihat dua striker yang harus diincar Chelsea musim panas ini. Randal Kolo Muani, penyerang asal Prancis, Randal Kolo Muani akan menjadi tambahan menarik bagi The Blues. Mengingat cederanya Christopher Nkunku, Chelsea membutuhkan seseorang yang mahir bermain membelakangi gawang sekaligus menambah gol dalam permainannya. Randal Kolo Muani tentu bisa menjadi titik fokus serangan Chelsea. Meskipun dia tidak sekreatif pemain seperti Benzema, Kane, atau bahkan Nkunku, dia bisa menghubungkan permainan dan membawa pemain lain untuk menyerang. Victor Osimhen. Victor Osimhen adalah salah satu striker terbaik di Eropa tahun lalu.
Ketegasan striker Nigeria di depan gawang dan kemitraannya yang buruk dengan Hicha Kvaratskhelia membawa Napoli meraih gelar Serie A pertama mereka dalam lebih dari 3 dekade. Meskipun Osimhen selalu menjadi finisher yang hebat, dia meningkatkan permainan menyerangnya secara keseluruhan musim lalu. Seolah sifat atletis, keterus-terangan, dan pergerakan tanpa bolanya saja belum cukup, ia menambahkan permainan link up dan hold up yang luar biasa pada artilerinya musim lalu. Chelsea bisa segera mendapat kesempatan datangkan Bradley Barcola meskipun PSG sudah lebih dulu menyetujui kesepakatan pribadi dengan penyerang Lyon tersebut. Hal itu diungkapkan jurnalis Italia yang juga pakar transfer pemain, Fabrizio Romano, seperti dilansir Chelsea Chronicle. Romano yakin Barcola sudah setuju untuk gabung PSG pada bulan Juni tak lama setelah ia merekrut Jorge Mendes sebagai agennya. Negosiasi antara kedua belah pihak kabarnya juga sudah mencapai tahap lanjutan. Namun, Lyon saat ini telah mengubah harga yang mereka minta yang diyakini Foot Mercato bisa mencapai 50 juta euro, dan ini telah membuat PSG merasa sangat bingung dengan situasi ini. Chelsea tertarik pada pemain muda Lyon yang memiliki bakat luar biasa itu, tapi saat ini pemain itu memprioritaskan PSG. Pada bulan Juni, saat pemain itu berubah agen menjadi diwakilkan Jorge Mendes, kesepakatan pribadi dengan PSG sudah memasuki tahap akhir. Barcola bilang, "Ya, pada PSG," dan kedua klub pun sudah memulai negosiasinya, demikian ungkap Romano kepada Court Offside. Namun, menurutnya, belakangan ini Lyon telah membuat PSG sangat senewan dengan situasi negosiasi mereka. Mereka sangat tidak senang, ini situasi yang sangat menegangkan, tambah Romano. Satu hal yang membuat PSG kesal adalah, karena Lyon yang terus mengubah permintaan harga mereka dalam rencana transfer Barcola. Perubahan itu bahkan terjadi di hampir setiap pertemuan mereka. Pemain itu sendiri ingin pindah ke PSG, tapi Lyon telah menyulitkan langkahnya dengan permintaan harga yang setinggi langit. Hubungan antara kedua klub saat ini pun menjadi tak menyenangkan. Chelsea berpeluang sambar Barcola di depan mata PSG. Situasi ini pun patut dipantau karena berpeluang membuka kesempatan bagi klub lain untuk menyambar Barcola, seperti halnya Chelsea yang siap bersaing mendapatkan jasa pemain 20 tahun tersebut. Chelsea seharusnya bisa saja sodorkan tawaran untuk menangkan transfer Bradley Barcola, di saat PSG tengah tak nyaman dengan sikap Lyon. Sementara pihak Les Gones tampaknya enggan menjual bintangnya ke PSG yang memang menjadi rival mereka di Ligue 1. Sehingga jika Chelsea sodorkan tawaran yang pantas, klub Perancis itu kemungkinan lebih suka lakukan bisnis dengan The Blues. Di samping itu, Chelsea dan Lyon juga memiliki hubungan yang baik setelah pada bulan Januari lalu The Blues datangkan Malo Gusto dari klub asuhan Laurent Blanc tersebut. Romano juga mengklaim, saat ini Chelsea tengah memprioritaskan transfer pemain nomor 10 yang kreatif dan juga bisa beroperasi melebar. Menariknya, Barcola pas dengan profil pemain yang dicari tim London Barat itu, dan tentunya akan sangat menarik untuk menunggu kabar di sisa 9 hari terakhir bursa transfer musim panas ini.